Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafa Irza dengan NIM C1B023-034, mahasiswi program studi S1 Manajemen Angkatan 2023, Universitas Jambi. Sebelum memulai, izinkan saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Bapak Bambang Purnomo SMM, yang mana selaku sebagai dosen pengampu pada mata kuliah Manajemen Hubungan Pelanggan. Seperti yang dapat teman-teman baca, pada kali ini saya akan membahas studi kasus pada PT Sinar Abadi Elektronik. Langsung saja, bisa teman-teman baca pada studi kasusnya. Di sini saya perhatikan saja, inti permasalahannya adalah PT Sinar Abadi ini menghadapi berbagai masalah dan risiko besar karena terlalu bergantung pada satu pemasok utama yang tidak stabil dalam hal pengiriman, kualitas, harga, dan juga komunikasi. Baiklah, masuk ke pertanyaan atau soal pertama, yaitu mengidentifikasi masalah utama yang dihadapi PT Sinar Abadi Elektronik terkait hubungan dengan GCC. Yang pertama yaitu ketergantungan tinggi terhadap satu pemasok atau single sourcing risk. PT Sinar Abadi Elektronik sangat bergantung pada GCC yang memasuk 70% kebutuhan chipset. Ketergantungan ini membuat perusahaan sangat rentan terhadap gangguan pasokan karena tidak memiliki alternatif yang kuat. Lalu yang kedua, keterlambatan pasokan dan downtime produksi. Masalah internal di GCC menyebabkan terlambatan pengiriman chipset yang berakibat pada downtime produksi, hilangnya peluang penjualan, dan keterlambatan peluncuran produk baru. Lalu yang ketiga, yaitu kualitas chipset yang tidak konsisten. Beberapa batch chipset dari GCC menunjukkan tingkat kerusakan yang tinggi, sehingga menyebabkan biaya rework, penurunan efisiensi, dan potensi penurunan kualitas produk akhir. Lalu yang keempat, kurangnya komunikasi dan transparansi. GCC tidak memberikan informasi yang memadai tentang perubahan pasokan atau kendala internal yang menghambat pengambilan keputusan PT Sinar Abadi. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan dan memperburuk kondisi antar organisasi. Lalu yang kelima, yaitu respon lambat terhadap perubahan permintaan. GCC tidak responsif terhadap lonjakan kebutuhan chipset dari PT Sinar Abadi sebesar 15%, yang menandakan kurangnya fleksibilitas dan kemampuan adaptasi pemasok terhadap dinamika pasar. Lalu yang kedua, jelaskan dampak negatif dari masalah-masalah tersebut terhadap operasional dan strategis PT Sinar Abadi Elektronik. Yang pertama, dampak negatif terhadap operasional. Pertama itu penurunan volume produksi. Gangguan pasokan dari GCC mengakibatkan keterlambatan produksi dan bahkan penghentian sementara pada lini produksi tertentu. Hal ini berdampak langsung pada turunnya output smartphone dan menyebabkan target produksi yang tidak tercapai. Lalu kedua, downtime dan inefisiensi proses. Ketidakteraturan pengiriman dan kualitas yang buruk menyebabkan downtime mesin dan tenaga kerja, serta disorganisasi alur kerja. Ini menurunkan efisiensi operasional dan juga produktivitas. Lalu yang ketiga, biaya produksi meningkat, yaitu biaya rework akibat kerusakan komponen yang meningkat, lalu harga chipset dari GC melonjak karena gangguan pasokan, lalu yang ketiga, biaya darurat seperti pengadaan alternatif mendesak atau overtime pegawai yang ikut membengkak. Akibatnya, struktur biaya perusahaan menjadi tidak kompetitif. Lalu yang keempat, kualitas produk yang terancam. Komponen yang rusak atau tidak stabil dapat menurunkan kualitas akhir smartphone, memunculkan potensi pengembalian produk dan keluhan pelanggan yang berdampak pada after sales service. Lalu yang kelima, ketidakmampuan memenuhi permintaan pasar. Keterlambatan produksi berarti stok produk berkurang di pasar, menyebabkan kekosongan di distributor dan retail, serta hilangnya potensi penjualan. Lalu dampak negatif terhadap strategi perusahaan yang pertama yaitu kerugian reputasi merek, ketidakmampuan dalam menjaga jadwal peluncuran dan kualitas produk menurunkan kepercayaan pasar terhadap merek Sinar Abadi. Dalam jangka panjang, reputasi sebagai produsen andal akan tergerus oleh pesaing. Lalu yang kedua, terganggunya rencana strategis produk. Inovasi dan pengembangan produk baru menjadi tertunda karena pasokan komponen utama yang tidak stabil. Ini menyebabkan penundaan inovasi dan gagal menangkap momentum di pasar. Lalu yang ketiga, menurunnya kepercayaan investor dan mitra bisnis. Gangguan berulang dari rantai pasok memberikan sinyal manajemen risiko yang lemah, sehingga investor atau mitra strategis bisa ragu dalam menjalin kerjasama jangka panjang. Lalu yang keempat, kehilangan pangsa pasar. Ketika perusahaan gagal memenuhi permintaan pasar secara konsisten, konsumen akan beralih ke produk pesaing. Hal ini dapat menimbulkan penurunan market share yang berdampak pada kekuatan kompetitif perusahaan. Lalu yang kelima yaitu ketidakseimbangan rantai nilai. Ketergantungan pada GCC mengganggu kelancaran seluruh rantai nilai atau value chain. Fungsi pemasaran, distribusi, bahkan pelayanan pelanggan ikut terdampak karena tidak tersedianya produk yang layak jual. Lalu kita lanjut ke soal nomor 3, yaitu apa akar permasalahan dari ketergantungan yang berlebihan pada satu pemasok? Yaitu akar permasalahan ketergantungan berlebihan pada satu pemasok dapat menyebabkan satu, ketiadaan strategi manajemen risiko rantai pasok atau supply chain risk management. PT Sinar Abadi tidak memiliki strategi diversifikasi pasokan yang memadai, tidak adanya rencana cadangan, dan kurangnya skenario mitigasi risiko menyebabkan perusahaan sangat rentan saat pemasok utama terganggu. Lalu yang kedua, kurangnya evaluasi kinerja pemasok secara progresif. GCC mengalami penurunan performa, tapi tidak ada intervensi atau evaluasi berkala yang tegas dari PT Sinar Abadi. Ketidaksiapan perusahaan dalam menilai dan menanggapi tanda-tanda kegagalan pemasok berkontribusi pada ketergantungan yang tidak sehat. Lalu yang ketiga, hubungan pemasok yang tidak kolaboratif.
Hubungan antara PT Sinar Abadi dan GCC cenderung transaksional, bukan strategis. Tidak adanya komunikasi yang terbuka, transparansi, dan juga perencanaan bersama menyebabkan informasi yang kritis tidak dibagikan tepat waktu, membuat perusahaan sulit bersiap untuk menghadapi gangguan. Lalu yang keempat, ketiadaan vendor backup atau multi-sourcing. PT Sinar Abadi tidak membangun hubungan dengan alternatif pemasok lainnya, sehingga ketika GCC terganggu, tidak ada pihak yang dapat segera menggantikan peran tersebut, sehingga memperparah krisis pasokan. Lalu yang kelima, kurangnya integrasi sistem dan visibilitas supply chain. Minimnya teknologi dan sistem informasi terintegrasi, seperti misalnya ERP atau SCM software, menyebabkan perusahaan tidak memiliki visibilitas real-time terhadap kondisi produksi dan distribusi GCC. Hal ini dapat memperlambat respon terhadap gangguan. Lanjut ke soal nomor 4, yaitu jika Anda harus melakukan segmentasi ulang pemasok PT Sinar Abadi Elektronik, bagaimana Anda akan mengklasifikasikan GCC? Jadi, jika dilakukan segmentasi ulang pemasok, GCC ini harus diklasifikasikan sebagai pemasok strategis. Hal ini karena GCC memasok 70% kebutuhan chipset, komponen inti dalam produksi smartphone, sehingga memiliki dampak yang sangat besar terhadap kelangsungan operasional, kualitas produk, dan juga daya saing perusahaan. Ketergantungan yang tinggi pada GCC menempatkan perusahaan pada risiko besar jika terjadinya gangguan pasokan, masalah kualitas, atau kenaikan harga. Oleh sebab itu, GCC masuk dalam kategori pemasok dengan risiko tinggi dan nilai strategis tinggi yang membutuhkan pengelolaan hubungan jangka panjang, kolaboratif, dan juga pengawasan kinerja yang intensif. Lanjut ke soal nomor 5. Bagaimana pendekatan CRM yang berbeda harus diterapkan untuk jenis pemasok seperti GCC dibandingkan dengan pemasok lain yang kurang strategis. Jadi, pendekatan Supplier Relationship Management atau SRM harus dibedakan secara tegas dan strategis antara pemasok yang bersifat strategis seperti Global Chip Corp GCC ini dan pemasok lain yang kurang strategis atau bersifat operasional. Perbedaan ini penting agar perusahaan seperti PT Sinar Abadi dapat mengalokasikan sumber daya manajemen secara tepat dan memaksimalkan nilai dari setiap jenis hubungan pemasok. Pendekatan SRM untuk pemasok strategis seperti GCC yaitu pertama, kemitraan kolaboratif jangka panjang. GCC sebagai pemasok strategis harus dikelola dengan pendekatan kemitraan jangka panjang berbasis kepercayaan, bukan hanya transaksi harga. Hal ini mencakup joint planning dan CO innovation, lalu kolaborasi dalam pengembangan produk baru, dan saling berbagi risiko dan peluang pasar. Lalu yang kedua, kontrak berbasis kinerja. Perlu diterapkan kontrak dengan Key Performance Indicator atau KPI yang mengukur kualitas, kendala, waktu pengiriman, dan juga responsivitas terhadap permintaan yang mendadak. Lalu ketiga, visibilitas dan integrasi sistem. Hubungan dengan GCC memerlukan integrasi teknologi seperti supply chain visibility system untuk memantau stok, kapasitas, produksi, dan potensi gangguan secara real time. Lalu yang keempat, keterlibatan eksekutif tinggi. Manajemen senior dari PT Sinar Abadi harus terlibat langsung dalam pengelolaan hubungan dengan GCC, menciptakan hubungan yang bersifat strategis lintas organisasi. Lalu yang kelima, manajemen risiko proaktif. Karena dampaknya tinggi, maka perlu ada pendekatan manajemen risiko yang sistematik, misalnya audit berkala, skenario krisis, dan perencanaan kontinuitas bisnis atau business continuity planning. Lalu selanjutnya, pendekatan CRM untuk pemasok yang kurang strategis. Pertama, fokus pada efisiensi dan biaya. Untuk pemasok barang atau jasa rutin seperti packaging atau alat tulis, pendekatannya adalah negosiasi harga yang kompetitif dan pengadaan berbasis kuantitas. Lalu yang kedua, multiple sourcing dan rotasi vendor. Untuk menghindari ketergantungan, lebih baik untuk menggunakan beberapa pemasok dan menilai kinerja secara periodik untuk menjaga kualitas. Lalu yang ketiga, standarisasi dan automasi. Hubungan bisa dikelola melalui procurement system otomatis atau e-procurement atau katalog vendor. Interaksi personal yang tidak perlu intensif. Lalu yang keempat, kontrak jangka pendek dan fleksibel. Kontrak biasanya lebih singkat dan mudah disesuaikan karena switching cost atau biaya berpindah pemasok cenderung lebih rendah. Ke soal nomor 6, yaitu tindakan segera apa yang harus diambil PT Sinar Abadi untuk mengatasi masalah kualitas, keterlambatan, dan kenaikan harga dengan GCC. Yang pertama yaitu negosiasi ulang kontrak dan penetapan SLA atau Service Level Agreement. Jadi PT Sinar Abadi harus segera memanggil pihak GCC untuk menegosiasikan ulang kontrak kerjasama dengan penekanan pada yaitu penetapan SLA yang lebih ketat terkait kualitas, lalu ketepatan, waktu pengiriman, dan respons atas perubahan permintaan. Selanjutnya penambahan clause penalty jika GCC gagal untuk memenuhi standar yang telah disepakati. Lalu selanjutnya, evaluasi harga. Transparansi struktur biaya GCC untuk melihat apakah kenaikan harga ini masih wajar atau tidak. Lalu selanjutnya, nomor 2, audit proses, produksi, dan kualitas di GCC. Melakukan joint audit ke fasilitas produksi GCC untuk pertama menilai akar penyebab masalah kualitas dan keterlambatan, lalu memberikan rekomendasi teknis dan operasional. Lalu selanjutnya meningkatkan kolaborasi agar PT Sinar Abadi dapat memonitor produksi secara real time atau berkala. Lalu selanjutnya yang ketiga, pengembangan alternatif pemasok atau dual sourcing. Memulai segera proses pencarian dan seleksi pemasok cadangan atau second source yang bisa pertama menyediakan chipset dengan spesifikasi serupa. Lalu selanjutnya memberikan harga dan kapasitas untuk bersaing. Lalu selanjutnya mengurangi tekanan ketergantungan terhadap GCC. Nah, langkah ini tuh penting untuk mengembalikan daya tawar PT Sinar Abadi terhadap GCC. Lalu keempat yaitu penerapan quality control internal yang lebih ketat. Selama ketergantungan ini masih terjadi, perusahaan ini harus meningkatkan
Pertama, pemeriksaan kualitas untuk semua pengiriman dari GCC. Lalu yang kedua, memisahkan batch yang bermasalah sebelum masuk ke lini produksi. Lalu yang ketiga, menghindari kerugian akibat rework atau produk gagal. Lalu yang kelima, pengendalian biaya sementara atau cost control mitigasi. Untuk meredam dampak kenaikan harga dari GCC, pertama dapat dilakukan review komponen lain yang bisa dioptimalkan atau disubstitusi. Lalu selanjutnya menunda peluncuran fitur mahal yang bergantung pada chipset spesifik. Lalu selanjutnya, fokus pada model smartphone yang paling efisien secara biaya. Lalu selanjutnya nomor 6, komunikasi proaktif dengan pelanggan dan distributor. Nah, jika ada potensi keterlambatan distribusi atau peluncuran, perusahaan ini harus pertama memberikan informasi terbuka dan jujur kepada distributor dan juga konsumen. Lalu selanjutnya menyusun ulang jadwal rilis produk. Lalu selanjutnya menawarkan kompensasi atau alternatif produk untuk mempertahankan loyalitas pasar. Lanjut ke soal nomor 7, yaitu soalnya, bagaimana PT Sinar Abadi dapat meningkatkan komunikasi dan transparansi dengan GCC dalam waktu dekat. Jadi yang pertama, dapat menetapkan forum komunikasi resmi dan terjadwal, seperti membuat rapat koordinasi mingguan atau 2 mingguan secara formal melalui video conference antara tim supply chain, PT Sinar Abadi, dan juga GCC. Dengan melakukan, pertama fokus pembahasan seperti status produksi, proyeksi permintaan, hambatan logistik, dan juga jadwal pengiriman. Lalu selanjutnya membahas tentang agenda dan notulen dikirim sebelum dan sesudah pertemuan untuk mencegah adanya kesalahpahaman. Lalu selanjutnya, adakan tim khusus dari kedua belah pihak yang ditunjuk untuk mempermudah koordinasi harian. Lalu kedua, membentuk tim khusus manajemen pemasok atau supplier management task force. Tim ini bertugas sebagai jembatan komunikasi langsung dengan GCC dan fokus menyelesaikan isu-isu strategis serta operasional secara cepat. Anggotanya ini terdiri dari pihak prosemen, produksi, dan juga quality control. Lalu selanjutnya mereka ini harus memantau dan menindaklanjuti dan juga melaporkan perkembangan masalah kualitas atau keterlambatan dari GCC. Lalu selanjutnya nomor 3, menggunakan platform digital kolaboratif. Menerapkan platform komunikasi supply chain real-time seperti vendor portal, Google Workspace, Trello, ataupun sistem ERP yang terintegrasi. Nah, di dalamnya ini bisa dibagikan jadwal produksi, dokumen teknis, progres pengiriman, dan tracking order. Hal ini memungkinkan visibilitas data yang sama antara kedua perusahaan dan mengurangi miskomunikasi akibat dokumen yang tidak sinkron. Lalu selanjutnya nomor 4, menyepakati prosedur eskalasi masalah. Buatlah protokol bahwa masalah yang tidak selesai dalam 48 atau 72 jam harus dievaluasi bersama oleh manajemen senior dari kedua perusahaan. Eskalasi ini dapat mencegah konflik berlarut karena ditangani oleh pihak operasional tingkat bawah tanpa otoritas keputusan. Lalu selanjutnya nomor 5, yaitu transparansi, forecast, dan kapasitas. PT Sinar Abadi harus memulai membagikan proyeksi permintaan jangka pendek dan menengah kepada GCC secara berkala. Sebaliknya, PT Sinar Abadi juga harus meminta laporan ketersediaan kapasitas dan material dari GCC agar penyesuaian permintaan dapat dilakukan lebih awal. Lalu selanjutnya, untuk soal nomor 8, yaitu sebutkan dan jelaskan setidaknya 3 metrik kinerja utama yang harus mulai digunakan PT Sinar Abadi untuk memantau GCC secara lebih efektif. Jadi ada 3 metrik yang diambil. Yang pertama yaitu Supplier On Time Delivery atau OTD. Penjelasannya, metrik ini mengukur seberapa sering GCC untuk mengirimkan chipset tepat waktu sesuai dengan jadwal yang disepakati. Manfaatnya adalah mengidentifikasi potensi keterlambatan dalam rantai pasok, lalu mengurangi risiko downtime produksi akibat keterlambatan pengiriman, lalu meningkatkan perencanaan produksi yang lebih akurat. Lalu yang kedua yaitu ada defect rate atau quality defect rate. Nah, penjelasannya, metrik ini mengukur persentase chipset yang rusak atau tidak, memenuhi standar kualitas dari total chipset yang dikirim. Manfaatnya dapat mengurangi biaya rework dan scrap. Lalu selanjutnya mengendalikan mutu produk akhir, dan selanjutnya menekan dampak terhadap reputasi perusahaan akibat produk yang cacat. Lalu matrik ketiga yaitu supplier responsive atau lead time response. Nah, penjelasannya, matrik ini mengukur seberapa cepat dan akurat GCC menanggapi permintaan informasi, perubahan pesanan, ataupun keluhan dari PT Sinar Abadi. Manfaatnya yaitu pertama untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar perusahaan, lalu mengurangi waktu pengambilan keputusan yang penting, lalu selanjutnya yaitu menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam kerjasama. Untuk soal nomor 9, apa strategi jangka panjang yang harus diadopsi PT Sinar Abadi Elektronik untuk mengurangi ketergantungan pada GCC? Yang pertama yaitu dengan diversifikasi pemasok atau supplier diversification, dengan langkah menjalin kerjasama dengan beberapa pemasok alternatif dari berbagai wilayah, regional maupun global. Tujuannya untuk menghindari risiko kegagalan pasokan jika salah satu pemasok mengalami gangguan, dengan manfaat fleksibilitas dalam negosiasi harga dan jaminan kontinuitas pasokan. Lalu yang kedua yaitu pengembangan pemasok lokal, dengan langkah berinvestasi dalam pengembangan kapasitas dan kualitas pemasok lokal atau regional. Lalu tujuannya untuk mengurangi ketergantungan pada pemasok global dengan risiko geopolitik atau logistik yang tinggi. Lalu manfaatnya yaitu lebih pendeknya waktu pengiriman dan juga kontrol kualitas yang dekat. Lalu yang selanjutnya nomor 3, penguatan manajemen risiko rantai pasok, dengan langkah menerapkan sistem manajemen risiko yang memantau dan mengevaluasi kondisi pemasok secara berkala, dengan tujuan deteksi dini atas potensi gangguan dalam rantai pasok. Lalu manfaatnya yaitu respon yang lebih cepat dan juga mitigasi kerugian operasional.
Lalu selanjutnya untuk soal nomor 10, bagaimana PT Sinar Abadi Elektronik dapat membangun hubungan yang lebih kolaboratif dan saling menguntungkan dengan pemasok-pemasok strategis di masa depan. Jadi untuk membangun hubungan yang lebih kolaboratif dan saling menguntungkan dengan pemasok strategis, PT Sinar Abadi perlu bertransformasi dari hubungan bisnis tradisional atau transaksional menjadi kemitraan strategis jangka panjang. Berikut ini adalah pendekatan yang bisa dilakukan. Pertama, yaitu dengan membangun kepercayaan dan transparansi. Langkah-langkahnya yaitu dengan membuka komunikasi dua arah secara rutin dan terbuka, berbagi rencana produksi, forecast permintaan, dan juga strategi pasar kepada pemasok secara terencana. Lalu menyepakati protokol bersama dalam menghadapi krisis atau gangguan rantai pasok. Lalu yang kedua, dengan mengembangkan kontrak jangka panjang dengan insentif kinerja. Dengan langkah-langkah, menyusun perjanjian kerjasama jangka menengah panjang atau 3-5 tahun yang mencakup volume minimal harga dan SLA atau Service Level Agreement. Lalu selanjutnya memberikan insentif bagi pemasok yang mencapai atau melebihi target kinerja. Misalnya memberikan bonus untuk tingkat ketepatan waktu sebesar 98%. Lalu selanjutnya, menyisipkan klausul fleksibilitas harga berdasarkan volume atau kondisi pasar. Lalu yang ketiga, dengan melakukan kolaborasi dalam inovasi dan pengembangan produk. Langkah-langkahnya yaitu melibatkan pemasok sejak tahap awal desain produk baru, seperti CO design maupun CO development. Lalu selanjutnya mendorong pemasok berkontribusi dengan solusi teknologi atau alternatif material. Selanjutnya yaitu menyediakan akses terbatas ke laboratorium atau uji prototipe bersama. Lalu selanjutnya nomor 4, berinvestasi dalam pelatihan dan pengembangan pemasok. Dengan langkah-langkah menyediakan pelatihan teknis, manajemen kualitas, ataupun lean manufacturing bagi tim pemasok. Dan selanjutnya membangun program supplier capability improvement dengan target bersama. Lalu untuk selanjutnya nomor 5, dengan menggunakan teknologi kolaboratif atau digital integration. Dengan langkah-langkah mengimplementasikan sistem SRM atau platform digital kolaborasi. Lalu selanjutnya berbagi data di main forecast, inventory, dan kapasitas secara real time. Lalu selanjutnya mengadopsi sistem e-procurement untuk efisiensi transaksi dan pemantauan kinerja. Lalu selanjutnya masuk ke soal nomor 11 terakhir. Sebutkan dan jelaskan setidaknya 2 strategi mitigasi risiko rantai pasokan yang harus diterapkan PT Sinar Abadi untuk mencegah masalah serupa di masa depan. Jadi yang pertama, dengan strategi multi-sourcing atau diversifikasi pemasok. Jadi strategi ini mengacu pada penggunaan lebih dari satu pemasok untuk satu jenis komponen ataupun bahan baku, khususnya yang bersifat kritis dan beresiko tinggi terhadap kelangsungan produksi. Dengan langkah-langkah implementasi, pertama, identifikasi komponen kritis. Lalu yang kedua, evaluasi dan seleksi pemasok alternatif. Lalu yang ketiga, distribusi volume pembelian. Dan terakhir, kontrak dan hubungan bisnis. Lalu selanjutnya, safety stock dan buffer inventory untuk komponen kritis. Safety stock ini adalah stok tambahan yang disimpan di luar kebutuhan normal untuk mengantisipasi keterlambatan pasokan ataupun lonjakan permintaan. Dengan langkah-langkah implementasi, yang pertama, analisis lead time dan variabilitas permintaan. Lalu yang kedua, menentukan tingkat safety stock optimal. Lalu yang ketiga, penyimpanan yang efisien, seperti simpan stok di lokasi strategis seperti gudang utama, pabrik, atau lokasi distribusi. Lalu yang keempat, tinjauan dan penyesuaian yang rutin. Lalu untuk yang ketiga, supply chain visibility dan pemantauannya real time. Dapat meningkatkan visibilitas, berarti PT Sinar Abadi harus dapat melihat seluruh status aliran pasokan secara real time, dari pemasok hingga ke produksi. Dengan langkah-langkah implementasi, pertama, dengan menggunakan sistem ERP atau SRM yang terintegrasi. Lalu kedua, dashboard pemantauan kinerja pemasok. Dapat menampilkan metrik seperti on-time delivery, jumlah komponen cacat, waktu respon terhadap PO. Lalu selanjutnya, dengan bisa menggunakan tools seperti Power BI, SAP, ataupun Odoo. Lalu yang ketiga, Early Warning System atau IWS, dengan menetapkan indikator risiko. Lalu selanjutnya dengan kolaborasi digital dengan para pemasok. Seperti selanjutnya juga, berikan akses portal bagi pemasok untuk melihat forecast permintaan dan perbaruan order. Baik ya, sekiranya itu saya dapat saya sampaikan. Saya ingin meminta maaf apabila ada salah kata maupun data. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.